Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat, para hadirin jamaah Mushola Al-Ghaffar dan segenap pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula para hadirin yang mendengar dan menyimak kajian ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah dengan kesembuhan yang sempurna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu, kurang lebih 1 bulan lebihnya, kajian kitab Adabul Mufrad ini bisa kita kembali lanjutkan. Dan setelah beberapa waktu kajian libur dan baru dimulai pekan lalu ya di sini, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita dalam belajar ilmu agama. Karena kalau masih awal-awal biasanya agak terasa berat. Semangat di bulan Ramadan yang luar biasa, yang menggebu-gebu, kadang masuk bulan Syawal kena ambune rengginang iku rotok melempem. Kadang masuk bulan Dzulqa'dah kadang luweh melempem maneh. Padahal kita masuk bulan yang mulia. Di antaranya Arba'atun Hurum, 4 bulan yang mulia, di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan. Begitu pula dosa yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan. Maka berhati-hati. Maka mari kita isi waktu kita dengan berbagai amal kebaikan. Kita isi hari-hari kita dengan berbagai sesuatu yang bermanfaat. Karena min husnil islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Tanda bagusnya keislaman seseorang itu di mana dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Apa meneh wis sepuh, ya, sudah sepuh ngikuti sing enom dalam kegiatan-kegiatan dunia, wis rotok rapatek pantes, ya. Wis sepuh, yang harus dilakukan harus lebih menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat. Bukankah dahulu generasi-generasi salaf terdahulu nek wis umur 40 turune lak pindah teng pundi? Tempat persolatannya. Jadi nek wis umur 40 generasi zaman dahulu tempat tidur mereka pindah di tempat persolatan.
biar bisa mengisi malam-malamnya untuk beribadah. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Untuk apa? Sekak atau apa biasanya? Delok final champion? Enggak. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Robnya, beribadah kepada Robnya. Itu yang mereka lakukan di malam hari, dan ini ciri-ciri penghuni surga. Ini ciri-ciri penghuni surga, di mana dia habiskan waktu malamnya, dia gunakan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah. Mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisi malam-malamnya dengan beribadah. Makanya tanda bagusnya keislaman seseorang manakala dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, terlebih di bulan yang mulia. Maka hendaknya dia mengisi waktunya untuk banyak-banyak beribadah. Dan Masya Allah, waktu yang banyak kita isi beribadah biasanya di bulan Ramadan. Bener ya? Al-Quran terus ningsa. Bener? Sing biasa nih HP ki buka WA, gawe buka apa malih? Apa? YouTube. Nah, bulan Ramadan ganti buka Al-Quran. Masya Allah. Ya. Tapi masuk bulan Syawal ganti aplikasi. Ganti sing dibuka. Subhanallah. Jangan, mari kita lanjutkan semangat beribadah di bulan Ramadan, kita lanjutkan di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah. Kalau bulan Dzulqa'dah istilah Jawanya apa? Selo. Nah, selo niku apa artinya? Seseli barang olo, jari wong Jawa. Makanya kak biasanya ra ono undangan to jenengan. Ono undangan hajatan ora? Nah, mboten to? Nah, soalnya olo jari ini, iku gur jari ini, tembung jari. Kula nggih mboten ngertos. Tapi di bulan Islam ini namanya bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang mulia. Makanya mari kita isi dengan berbagai macam ibadah. Ya. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita, khususnya kami ingatkan yang sudah sepuh, bukan berarti sing nom sakarepe dhewe gitu loh. Kenapa saya ingat yang sepuh? Soalnya nek sepuh iku wis tanda napa? Fisiknya nggak kuat, ngoten lho Pak. Soalnya sepuh, sesepuh. Nah, apa artinya sesepuh? Sepuh itu artinya apa? Disesep iku wis ora ono banyune bahasane wong Jawa. Nek tebu nek wis disesep ora ono banyune berarti wis gari. Kok ngerti jenengan? Iku atine sepuh, makane wis rapati kuat tenagane. Lah mumpung ini bulan yang mulia, amal soleh dilipat ganda nih, yo dimanfaat nih, ngono lho. Jelas nggih? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekali lagi kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri kajian kita pada hari ini, dan mungkin ini udah ada yang sesi 2, Masya Allah ya. Jenengan dari berangkat jam berapa? Masya Allah setengah 6. Setengah 7 apa setengah 6? Tak baleni setengah 6 apa setengah 7? Oh setengah 7, Masya Allah. Alhamdulillah. Yes, mudah-mudahan setiap langkah kita, waktu kita yang kita pergunakan untuk belajar agama kelak menjadi hujjah kita di hadapan Allah ketika ditanya oleh Allah, ketika ditanya di hari kiamat, wa an umrihi fi ma'afna, pa umurin tek gawe apa, jenengan saged jawab dengan gagah digunakan untuk belajar agama. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk tentang bab kefasikan atau fasik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh di antara anggota badan kita yang hendaknya benar-benar kita jaga,
benar-benar kita perhatikan adalah lisan. Ya. Jadi anggota tubuh kita yang hendaknya benar-benar kita jaga itu lisan. Betapa banyak keburukan, pertengkaran, pertikaian itu bermula dari lisan. Begitu pula betapa banyak kebaikan yang lahir juga dari lisan. Ibarat pedang bermata dua. Saling blokir antar rumah, omah ditembok gak ono dalan lewat, itu juga awalnya dari, bener tidak? Lewat di beranda kita, oh akses jalan menuju rumah fulan ditutup. Pernah dengar berita demikian? Apa di antara masalahnya? Lisan. Ya. Ini yang banyak terjadi. Suami istri cerai, di antara perkaranya adalah lisan. Ya. Bahkan sampai naudzubillah, kadang ada ya, suami mukul istri berawal dari lisan. Makanya ma'asyiral muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau pernah berkata, beliau bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Apa jawab Nabi? Amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Jadi ketika ditanya apa keselamatan itu, Nabi jawab yang pertama disampaikan, jaga lisanmu. Karena sekali lagi banyaknya pertikaian, pertengkaran satu dengan yang lain. Di antara penyebabnya adalah lisan-lisan mereka. Termasuk keselamatan di akhirat. Keselamatan di dunia, jaga lisanmu. Ingin selamat di akhirat, jaga lisanmu. Kemudian Nabi melanjutkan, wal yasa'ka baituk, tetaplah tinggal di rumahmu, terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah. Termasuk terlebih seorang wanita di zaman yang penuh fitnah ini. Makanya kalau nggak penting lebih baik di rumah. Makanya seorang muslim itu tempat yang tidak akan jauh darinya rumah, tempat kerja, tempat ibadah. Ya sesekali tempat apa? Ngopi. Ngopi ning omah gitu loh. Ngopi ning omah. Antum kalau ngopi di tempat umum bahaya. Enggak percaya? Ora apa-apa. Silakan dibuktikan. Kalau jenengan ngopi di tempat umum, satu, minimal jarang kok tempat ngopi kemudian nyeteli murotal gitu. Jarang ada Pak, jarang. Gur jenengan ae sing urung nemu. Aku ya urung nemu masalahnya. Ada tapi jarang gitu kan. Campur baur, bener kan? Ya mungkin jenengan nanti mau buka warung kopi sing ono murotali, monggo. Ya monggo, waya salat tutup ngono. Balik kabeh. Ya ini. Perbanyak tinggal di rumahmu, tetap tinggal di rumahmu. Terlebih seorang wanita. Makanya seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah enggak jauh-jauh. Tempat yang biasa ditempati ya rumahnya, ya, tempat ibadah atau tempat-tempat kebaikan,
ya, atau masjid ini, atau musola, taman surga, ya sesekalilah mungkin liburan ke pantai, tapi jangan hari Minggu, saya nggak menyarankan. Kalau mau ke pantai saya nggak menyarankan hari Minggu, carilah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, lebih aman jenengan murni delok pantai, nggak delok wong ning pantai. Nggak percaya, nggak percaya nggak apa-apa. Nek niat sesekalilah main liburan gitu, liburan di jam kerjanya orang. Nah, jangan kerja jenengan loh ya. Senin sepi. Ya, soalnya main cedek pantai tadi ngerti. Selasa sepi. Minggu jenengan delok wong ning pantai. Dan wong ning pantai iku jarang sarungan ngono kan. Di songkok, kopiahan gitu. Terus gawe apa? Yang perempuan biasanya jarang, Pak. Kan memang tujuannya ke pantai. Nah, itulah. Kemudian wabgi ala khotiatik, tangisilah dosa-dosamu. Dosa kita itu banyak. Ini 3 keselamatan. Ketika seorang benar-benar menyesal, menangisi dosa-dosanya, sungguh Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya di antara waktu, Pak, yang seharusnya kita sisakan adalah di sepertiga malam, agar kita bisa berkhulwat, bisa menangisi dosa-dosa kita. Nek jenengan dewean iku luwih gampang nangis, Pak. Di waktu yang sepi, yang lain tidur, jenengan bangun, ambil air wudhu, jenengan sholat, ya, istighfar kepada Allah, itu jauh lebih mudah menenteramkan hati. Tenang, Pak. Makanya kemarin ada tanya, Ustadz, kalau sholat tahajud berjamaah gimana? Saya lebih menyarankan sendirian kalau sudah bisa. Lebih menenteramkan diri, Pak. Tujuannya kan kita ingin berkholwat, bener? Itu kalau sendiri lebih tenang rasanya, Pak. Damai sekali rasanya. Dan jenengan nggak sungkan, nanti nangis nggak sungkan, loh. Ya, mau nangis nggak sungkan. Nek karo ono bojone ono anake kan jenengan ate nangis rada sungkan ta, Pak. Ingin mencurahkan semuanya kepada Allah, kadang-kadang terhalang dan karena sungkan ya berhenti. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan dari sahabat Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, man somata naja, rawahu Tirmidzi. Dan hadis ini sahih. Barang siapa yang diam, niscaya dia akan lebih selamat. Siapa yang diam, niscaya dia lebih selamat. Karena orang ngomong, Pak, kalau bukan kebaikan yang disampaikan, sesuatu yang mubah, maka sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Padahal tadi kita sampaikan, di antara tanda bagusnya agama seseorang apa tadi? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Jika manusia berada di waktu pagi, maka semua anggota badannya akan mewanti-wanti, mengkafirkan, atau bahasanya seperti menyalahkan, menyalahkan lisan. Fatakul, maka akan disampaikan, ittaqillah, bertakwalah engkau wahai lisan. Ya. Ittaqillah fina, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami tergantung dirimu. Fa in istaqamta istaqamna, jika engkau bersikap lurus maka anggota badan yang lain lurus.
Tapi kalau engkau nyimpang maka yang lain juga nyimpang. Pak, jenengan nate mendelok atau melihat atau tidak sengaja orang kalau sudah marah, maka yang untuk meluapkan pertama kali menggunakan apa? Nek lisane wis muring-muring, tangane biasane, hatinya juga akan keruh. Nek wis muring-muring lisan gak kena dirim, nek lisan wae gak iso ngerim, maka anggota tubuh yang lain akan ikut juga. Maka hati-hati. Makanya dalam urusan rumah tangga, nek jenengan kok ketoke lagi gak penak, jaga lisannya. Kalau sampai suami marah, mengeluarkan kata-kata mutiara hitam, wis sembarang kalir metu, biasanya tangan akan ikut-ikutan, Pak. Maka hati-hati. Menang, Mbak, menang. Man somata najah. Diam itu lebih selamat. Ini yang diingatkan Nabi kepada kita. Ya. Berhati-hati. Sekelas sahabat saja oleh Rasulullah diingatkan tentang perkara ini. Ya. Apa yang diingatkan? Nabi pernah memberi wasiat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Rasul bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Wahai Mu'ad, maukah engkau aku kabarkan dengan sesuatu yang menjadi kunci semua perkara? Maka Mu'ad menjawab, na'am ya Rasulullah. Maka Rasul memegang lisannya seraya mengatakan, kuffa alaika hadza, jaga lisannya. Siapa yang diingatkan tadi? Mu'ad, sekelas sahabat. Yang dimana disampaikan, innallaha nadhara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya. Wa ra'a qalba Muhammadin khaira qulubil ibad, dan Allah lihat hati Nabi Muhammad, hati yang terbersih. Summa nadhara ila qulubil ibad, kemudian Allah lihat hati hamba-hambanya. Wa ra'a qalba ashabu Muhammadin khairu qulubil ibad, dan Allah lihat hati para sahabat Nabi adalah hati yang terbersih. Itu masih diingatkan sama Nabi, diwasiatkan oleh Nabi, kuffa alaika hadza, jaga lisanmu. Apalagi kita yang sekelas kita, iman kita fluktuasinya naik turun, munggah titik mudune anjlok kadang-kadang. Maka lebih sering kita mengingatkan sesama sahabat yang lain, saling berwasiat dalam kebaikan. Kufa alaika hadza, jaga lisanmu, tahan lisanmu wahai Mu'ad. Aku bertanya, kata Mu'ad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, apakah sungguh kita akan diazab disebabkan oleh perkataan yang kita ucapkan? Apa kata Rasulullah? Sakilat ka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatahum. Celaka engkau Mu'ad. Bukan dalam artian Rasul mencela Mu'ad, la, ini sebuah ibarat, sebuah ungkapan. Tidaklah sungguh manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka dan hidung mereka, melainkan disebabkan ucapan lisan mereka. Manusia dilempar di dalam neraka dalam keadaan wajah yang tersungkur, yang diseret dan dilempar ke neraka. Bukankah itu karena lisan-lisan mereka? Ya. Maka mari kita berhati-hati dengan lisan. Sekali lagi, lisan ibarat pedang bermata dua.
Yahya bin Abi Katsir rahimahullah pernah berkata, tidaklah seorang ucapannya baik kecuali akan tampak baik pula pada setiap aktivitasnya. Tapi kalau orang sudah tampak buruk dalam ucapannya, maka akan tampak pula buruk di setiap tindakannya. Ya. Ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Dan di antara dosa lisan yang banyak terjadi saat ini adalah dosa lisan dalam masalah saling mencaci maki. Ani bin Mas'ud, kita masuk pembahasan dalam hadis pertama. Ani bin Mas'ud radhiyallahu an qala, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuq. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari jalur Zubaid bin Al-Harits. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Ada sabbun, ada sibabun. Ya. Ada sabbun, ada sibabun. Perhatikan. Tadi kita bacakan hadisnya apa? Sibabul muslim fusuq. Bahwa mencaci maki seorang apa tadi? Muslim adalah kefasikan. Dalam riwayat lain, An Zubaid qala sa'altu Aba Wa'il. Zubaid berkata, saya bertanya kepada Abu Wa'il anil murji'ah, tentang sekte murji'ah. Faqala haddatsani Abdullah. Lalu Abdullah, ya, beliau menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Bahwa mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Mari kita oncai hadis ini satu persatu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita semua. Sibabun bermakna mencaci, mencela, mengutuk seseorang di hadapannya. Adapun jika cacian, celaan tersebut dilakukan di belakang dia, maka ini disebut ghibah. Paham sampai sini? Alon-alon, penting paham ini. Kami ulangi. Sibabun, mencela, ya, adalah mencaci, mencela, mengutuk seseorang di hadapannya. Dan jika cacian, celaan itu dilakukan ketika dia tidak ada di hadapannya, maka ini jatuh dalam perkara ghibah. Dan dalam kalimat ini menggunakan kalimat sibab, bermakna saling mencela atau mencaci. Bisa juga bermakna, ya, mencela, hanya sekedar mencela. Dan sibabun lebih tegas daripada makna sabun. Sabun itu juga mencela, Pak. Tapi sibabun itu lebih jelas, ya. Dan kata sab itu hanya mencela salah seorang muslim dengan aib yang memang ada. Paham? Ada sabun, ada sibabun. Kalau sabun mencela, tapi memang jelas ada aibnya gitu. Jelas sampai sini? Boleh nggak ini? Nggak boleh, Pak. Kan kita disuruh man satara musliman. Nah, adapun sibabun lebih dari itu. Dia mencaci maki, mencela. Ibaratnya wis entek golek. Ya.
Tidak memperdulikan lagi apakah hal tersebut ada pada orang tersebut atau tidak. Makanya Nabi menyampaikan bahwa sibabul muslim fusuq. Dan sekarang jenengan harus hati-hati di tahun-tahun seperti ini. Jilid engkas 2024. Begitu mudah muslim dengan muslim yang lain mencela hanya karena beda pilihan. Sesama muslim, bahkan sebangsa dan setanah air. Subhanallah. Satu dengan kok jauh-jauh 2024. Wong kadang kepala desa, pemilihan kepala desa, iku saling mencaci maki. Teman-teman. Teman-teman caci makian maksudnya. Subhanallah. Bener? Bisa nggak nih ono pemilihan ngono saling oh masya Allah fulan itu sholat 5 waktunya di masjid yang ngono loh. Nah lo enak tuh. Oh masya Allah iku waya pengajian yang ngaji kabeh kok. Nggak saling mencaci iso nggak ya? Gak di dunia goib, gak di dunia tenanan isinya caci makian semua. Subhanallah. Padahal hadis Nabi tegas sibabul muslim dan membabi buta mencaci makinya ini. Naudzubillah. Dan mari kita coba buka lagi definisi fasik biar kita lebih dalam memahami kalimat dan hadis ini. Apa Pak fasik itu? Sering dengar kata fasik kan? Apa fasik itu? Angkat tangan lah. Bismillah. Apa fasik itu? Apa? Kafir. Apa kafir itu? Kafir kan berarti sudah dicap dia keluar dari. Apakah orang yang mencaci maki dia itu keluar dari Islam? Tidak. Oh berarti C. Apa fasik itu? Udah jawab Allahu a'lam loh yo. Selesai sudah. Kita bahas langsung. Apa? Bengkok. Ada lagi? Enggak lurus? Apa fasik itu? Kan kalimat ini kan enggak asing di telinga kita, bener ya? Tapi kita harus memahami semua kanun. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setiap kalimat yang memang kalimat ini, kata ini bukan kata dari daerah kita, harusnya kita pahami dengan detail agar kita nggak salah dalam memahami, menempatkan dan menghukumi. Paham? Sampai menghukumi loh ini nanti Pak. Jadi penting kita itu memahami suatu kata, kalimat. Apalagi yang sering kita dengar, agar kita nanti tidak salah menempatkan, tidak salah menghukumi. Karena kalau sudah hubungannya dengan agama nanti akan kembali ke arah hukum. Jelas nggih? Makanya panjenengan semua yang di Musola Al-Ghafar kan sudah belajar bahasa Arab, sudah diajar nih kalimat ini maknanya apa. Oke lah karena masih tahap Durusulullah jilid ojo guyu. Lo kan tenan dah. Jilid berapa sekarang? 3. Masya Allah, jilid 3 wis dukur lagi. Ya. Karena kalimat itu Pak, apalagi dalam bahasa Arab, bedo gandengan, bedo makna loh Pak. Ya. Sama-sama kata nasoro gandengan antara dengan ilah, Allah. Itu sudah kadang-kadang nanti dalam bahasa Arab gandengannya bedo, maknanya wis bedo. Loh itu nanti jenengan tahap berikutnya lah. Mudah-mudahan dimudahkan dan diberikan keistiqomahan oleh Allah. Ya. Jadi ini penting kami sampaikan di awal ini, suatu kalimat kalau kita tidak pahami dengan benar, maka repot nanti Pak di kemudian hari. Dan lebih mudahnya kita memahami suatu kalimat
kembalikan ke pemahaman orang yang mengeluarkan kata itu. Fusuk, fasik berarti bahasa, maka kita pahami kalimat ini dengan pemahamannya orang-orang paham. Jelas ya? Gampangan ini Pak. Nah, saya pernah buat kalimat semaput. Semaput itu apa Pak? Apa? Jenengan ning Tuban ngomong semaput, dikira wong pingsan. Di Tuban semaput itu marah Pak. Wong kok semaput wae, berarti wong kok marah wae. Loh, makanya ini kami katakan kembalikan pada makna siapa yang mengucapkan. Ya, kembalikan pada makna dari asalnya dari mana gitu. Oh, wong Malang semaput, oh berarti maknane. Oh, wong Tuban sing ngomong berarti maknane. Saya pernah dulu serius ini Pak. Saya waktu awal-awal di Malang diajak dibonceng sama jamaah saya. Beliau cerita, Ustaz, kemarin ada orang kecelakaan di Embong. Otak saya langsung berpikir Pak, piye modele kecelakaan yang Embong itu. Karena dalam bahasa di Tuban, Embong itu ada air mengalir ketemu di satu titik. Mikir Pak saya Pak, piye modele kecelakaan yang Blumbang itu. Jal. Saestu Pak, beberapa hari saya mikir, soalnya saya nggak tanya. Akhirnya tak tanya kan, jani bengko apa tuh? Tanya lain saya, loh jalan Ustaz. Oh alah, kecelakaan yang dalan. Paham kan dari sini? Makanya kami ingatkan, ketika ada orang berbicara suatu kalimat, pahami dulu yang dimaksud kalimat ini apa, biar kita tidak salah menghukumi. Ya. Dan banyak terjadi saat ini, ada orang jauh ngomong perkataan A, dipahami dengan bahasa dia, akhirnya salah dalam memahami dan salah menghukumi. Jadi kita harus bijak Pak. Kembalikan pada baik, sane sing ngomong sopo. Sama dalam bahasa Arab, kalau dipahami dengan bukan pemahaman orang Arab, yo nanti salah menghukumi. Mohon maaf, contoh. Ya contoh. Bid'ah. Lah. Iki lah kata ini pakai bahasa Arab bahasa Indonesia. Pahami dengan kalimatnya siapa? Jelas? Nek dipahami ngene enak Pak, jelas engko. Nek dipahami karo karepe dhewe ya beda. Makanya banyaknya nanti terjadi kekeliruan dalam suatu hukum karena salah dalam memahami, memaknai. Iki jane kalimatnya sapa? Ini hanya ibrah loh ya. Ini ibrah, pelajaran tambahan. Jadi juga demikian nanti jenengan punya menantu ya, wong Tuban. Nah, engko jenengan ya kudu ngerteni bahasa nih padha saling ngerteni. Ya. Jenengan ngerti menyok. Nah, apa iku? Pohong, Pak. Nah, ini jenengan duwe mantu Tuban. Pak, mriki wonten sing sadian menyok. Jenengan tengok opo? Apalagi nggak mau tanya. Nah, jenengan yang ngomong, "Le, burun telo." Nah, ngene kok. Soale telo ya iso negatif iso. Bener apa ora? Leres mboten? Loh, niki lho Pak, pentingnya memahami suatu kalimat. Nggak gegabah dalam menghukumi nantinya kita. Nggak serampangan akhirnya, bijak akhirnya Pak. Nah saat ini kula tanglet fasik iku apa balik kan? Apa? Tadi sana jawab bengkok, sini nggak lurus. Imam Abu Ja'far At-Tabari menerangkan fasik secara bahasa dalam dialeknya masyarakat Arab al-khuruj anisyai. Apa itu? Keluar dari sesuatu. Makanya Pak, kalau di Arab itu ada tikus gurun. Nah, tikus gurun itu dinamakan fuaisiqah.
karena dia sering keluar dari tempat persembunyian. Demikian pula orang munafik, orang yang keluar dari Islam, di sebagian konteks kalimat mereka juga disebut fasik. Karena dia keluar dari, paham? Jelas? Maka dari itu Allah mensifati iblis, illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kecuali iblis yang tidak mau sujud itu, dia dari termasuk golongan jin dan dia berbuat fasik terhadap perintah Rabb-nya. Paham ya? Surat apa ini? Al-Kahfi ayat Masya Allah, alhamdulillah. Dan Imam At-Tabari memaknai ayat ini dengan apa? Maksud dia berbuat fasik, dia keluar dari ketaatan kepada Allah dan tidak mengikuti perintahnya. Jelas? Ini secara bahasa. Jelas ya sampai sini ya? Secara istilah. Makna fasik secara istilah, Syekh Utsaimin memberikan penjelasan, al-fasiq huwal kharij an ta'atillah wa rasulih. Fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini Syekh Utsaimin yang menyampaikan. Apa tadi? Keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sampai sini bisa menangkap? Paham? Alon-alon nih. Soalnya ono mesin nom, ono mesin. Oke, paham kabeh, alon-alon, didik-didik. Fasik ada berapa, Pak? Terbagi menjadi berapa? 3 atau 4? 2. 2, 3, 4. Terbagi menjadi 2. Ada fasik besar yaitu kufur dan fasik kecil. Terbagi menjadi berapa? 2. Ada fasik besar, ada fasik kecil. Fasik besar tadi apa? Sebagaimana ayat yang tadi kita baca. Jelas? Surat apa tadi? Al-Kahfi ayat 50. Masya Allah. Jamaah cepat ini langsung. Silakan dibuka surat As-Sajdah ayat 18 sampai 20 yang bawa Al-Qur'an. Ibu-ibu monggo juga dibuka surat As-Sajdah ayat 18 sampai 20. Kita lihat contoh penerapan kalimatnya antara fasik besar dan fasik kecil biar kita tahu seperti apa konteksnya. Sampun? Harus dibaca terjemahnya. Lanjut. Paham ya? Jelas penggunaannya ya? Adapun apakah orang-orang yang beriman sama dengan orang-orang fasik? Di sini menggunakan apa? Fasik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang-orang yang beriman itu sama dengan orang-orang fasik? La yastawun, mereka tidaklah sama, nggak mungkin sama. Amal ladina amanu wa amilus solihat. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Maka bagi mereka jannah tempat kediaman,
sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik. Fasik di sini bermakna apa? Apa? Bermakna, paham ya? Maka tempat mereka adalah jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, maka dikembalikan u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban nar. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kalian ingkari, yang dulu kalian mendustakan, yang dulu kalian tidak beriman. Jadi sekali lagi, fasik dalam ayat ini maknanya adalah kekafiran. Karena Allah kontraskan dengan iman. Perbandingannya apa? Iman. Paham ya? Di ayat 18 tadi, afaman kana mu'minan, pembandingnya kaman kana fasiqo. Paham? Jelas? Jadi kontraskannya, dia pembandingnya ini adalah antara iman dengan, paham? Berarti fasik ini bermakna, sampai sini ngerti nggih? Jelas? Nah, jadi ini yang pertama. Fasik apa tadi? Akbar. Bermakna apa tadi? Nah, adapun yang kedua, fasik kecil. Di mana perbuatan fasik kecil tidak sampai pada derajat kekafiran, tapi termasuk perbuatan yang, silakan dilihat surat Al-Hujurat ayat 7. Surat nopo? Al-Hujurat ayat pinten? Ayat 7. Monggo dibuka. Silakan dibaca Mas terjemahnya. Pada ayat ini, perhatikan di akhir-akhir ayat, wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ada kufur, ada fasik. Artinya fasik disebutkan di sini di bawah kedudukannya setelah kekafiran, dan ini yang dimaksud dengan fasik kecil. Paham? Sekali lagi, fasik kecil bukan termasuk kekafiran, kekufuran. Dan fasik kecil inilah makna perkataan para ulama. Ya. Jadi kita harus paham. Dan fasik la taqbalu syahadatal fasyik. Persaksian orang fasik tidak diterima. Maksudnya fasik kecil atau besar ini? Fasik kecil. Paham? Nah, ini Bapak Ibu, yaitu pelaku dosa besar. Ya. Dan sibabul muslim fusuk. Ya. Atau tadi kita sampaikan di sini, sibabul muslim fusuk, bahwa mencaci maki seorang muslim adalah fasik. Berarti ini dosa kecil apa dosa besar? Dosa kecil apa besar? Dosa besar. Mengeluarkan dari Islam apa tidak? Tidak, tapi termasuk dosa. Paham? Jelas? Jadi mencaci maki yang banyak sekarang kita jumpai, ini termasuk dosa
Ngerti ya? Paham ya? Makanya subhanallah, saat kita lihat sesama anak bangsa ya, bahkan sesama muslim sing siji menjuluki saudara nih ya brudu. Sing siji ne apa? Subhanallah. Iki loh, sesama anak bangsa saling mencaci maki. Sesama muslim lagi. Subhanallah. Loh ini kan banyak kita jumpai, leres mboten? Tidak patut sesama anak negeri, sesama muslim apalagi saling mencaci maki. Rasul itu enggak mengajarkan kita saling mencaci maki. Rasul itu enggak mencaci maki, Pak. Rasul mengajarkan kepada kita akhlakul karimah. Katanya ittiba'ur rasul, ngikuti Rasul. Jangan hanya sholat tok yang diikuti, semua aspek kehidupan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti luhur. Ini Rasulullah. Surat apa ini? Al-Quran. Masya Allah. Jamaah Al-Ghafar meningkat sekarang. Langsung nyaut surat Al-Quran. Nah, surat Al-Qalam ayat ke-4. Dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Makanya meneladani Rasul, ittiba Rasul tidak hanya perkara-perkara sholat, puasa, zakat, haji, tapi juga dalam urusan keseharian. Bukankah telah diajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah bahkan perkara buang hajat, melbu sikil, metu sikil, wis diulang loh. Ya. Makan diajarkan bagaimana tata caranya. Maka teladani Rasulullah. Dan Rasulullah itu disampaikan an Anasin dari Anas, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhishan wala la'anan wala sabbaban. Rasul itu ya sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang keji, bukan orang yang suka melaknat, dan bukan orang yang suka mencaci maki. Itu Nabi. Ya. Jangan sampai umat ini saling mencaci maki. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma pernah mengatakan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fakhishan wala mutafakhishan. Rasul bukan orang yang keji, bukan pula mulutnya keji. Lah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aja digawe dalil, lah itulah Rasulullah. Lakukan duduk Rasul. Nah, ngono ndang. Maka justru itulah kita ini umatnya, kita disuruh meneladani beliau, disuruh mengikuti beliau dalam segala hal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi berhati-hati kita, Pak. Mencaci maki ini termasuk dosa yang saat ini umat Islam atau sebagian manusia bermudah-mudahan gampang mencaci maki. Jenengan kelaknati mireng to Pak, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ditegur oleh Nabi, Pak. Aisyah anaknya siapa? Anaknya siapa? Abu Bakar. Istrinya Rasulullah. Nama saudaranya hamba Allah Asma, Masya Allah ya. Aisyah itu pernah ditegur oleh Rasul ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ista'dzana rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Ada nih sekumpulan orang-orang Yahudi meminta izin menemui Rasul dengan ucapan ya, dengan ucapan assalamualaikum.
Assalamualaikum. Apa artinya? Kebinasaan bagimu. Faqalat Aisyah, sing jenenge wong wedok, Pak. Ya, wong wedok lho ya. Nah, iki Rasulullah. Lihat ini kisah ini. Faqalat Aisyah, ketika mendengar orang-orang Yahudi mengucapkan kalimat Assalamualaikum kepada Nabi Muhammad, Aisyah sebagai seorang istri, respon beliau langsung bal alaikumussamu falla'nah. Perhatikan, ketika orang Yahudi datang izin menemui Rasul, orang Yahudi mengucapkan Assalamualaikum, semoga kebinasaan untukmu wahai Muhammad. Mendengar hal ini Aisyah, beliau istri Rasulullah, respon beliau mendengar suaminya didoakan keburukan, bener kan? Langsung Aisyah mengatakan, faqalat Aisyah, berkata Aisyah, bal alaikumussamu wal la'nah, bahkan atas kamulah kebinasaan dan juga laknat. Orang Yahudi mendoakan keburukan Nabi berapa? Aisyah jawab berapa? Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah, menggunakan kalimat taukid, sesungguhnya Allah yuhibbur rifqa, mencintai, menyukai kelembutan, fil amri kullih, dalam setiap hal. Qalat, maka Aisyah jawab, alam tasma' maqalu ya Rasul, sampai enggak dengar tak apa yang dicatakan Yahudi tadi? Qala qad qultu wa alaikum. Rasul menjawab, aku telah menjawab wa alaikum, begitu pula atasmu. Lho wong wedok iki, Pak. Makanya kadang-kadang nek ana wong lanang di ana tanggane sing ngetret, wong wedok enggak terima paling ngarep, Pak. Bener kan? Oh, iku bukti cinta, Pak, ya. Belo. Ini jenengan dibelo bojone ngono, jenengan tambah seneng apa ora? Iya, Dek, santai yo ngono kuwi ngono. Lanjut ya ngono kan. Lho Rasul enggak ditegur sama Rasul. Jenengan ini lho Pak, jenengan kemudian ono ya wis sing ndongano elek jenengan. Terus bojone jenengan ono garda ngarep. Ndongano elek, muring-muring jenengan luwih seneng apa ora? Beloni apa ora tambahan? Tambah belani kan? Seia dan seirama kan malahan. Tapi Rasul enggak. Rasul mengingatkan Aisyah, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fi kulli syai'. Wahai Aisyah, Allah itu mencintai kelembutan dalam segala hal. Loh, Aisyah jawab mana iki? Qalat alam tasma' ma qalu. Ya Rasul, apa engkau enggak mendengar doa orang Yahudi tadi? Nek bahasane awak dhewe, ya Rasul apa jenengan enggak krungu ta? Lho wong Yahudi mau lho ndongano elek. Apa kata Nabi? Qala, saya sudah menjawab qad qultu wa alaikum. Wahai Aisyah, saya sudah menjawabnya wa alaikum. Begitu pula atasmu. Tuh siji. Tapi Nabi enggak, ya cuma wa alaikum, selesai. Paham ya? Nah, jenengan iku nek ya nek ana wong muring-muring ya ora usah lah ditanggapi. Jenengan dicaci maki ya wis. Ditungakno elek ya wis wa alaikum, selesai, tinggalan. Lah penak ta, Pak? Penak ngeten iki. Waalaikum tinggal, selesai. Oh, jadi perpanjang. Enggak baik ini, enggak boleh. Ya. Lah aku dikira kalah. Ini bukan masalah kalah menang iki. Ya. Bukan masalah itu. Makanya sekali lagi ma'asyiral muslimin, nasihat berharga bagi kita. Ini sampai jam piro? Nek aku wis rodok kuat, soalnya aku gur dilut. Jenengan wis kait isu. Sampai jam piro itu? Jam berapa ini? Jam 10 bisa nih. 8:30 mulainya. Masya Allah. Dilut enggak sih ya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih sebentar lagi. Jenengan ojo ndelok jam. Gelisah. Delok aku ae.
Ya, jadi sekali lagi mari kita jaga lisan kita terlebih zaman ini. Kalau dulu orang mencaci maki pakai lisan, sekarang pada pakai jari. Benar? Hati-hati. Lebih harus berhati-hati. Bisa saja mencaci maki lewat jari dengan menulis atau sekedar kirim ulang. Bagikan bahasanya. Benar? Hati-hati. Kalau jenengan membagikan berarti jenengan sudah ridho. Makanya jangan mudah untuk membagikan sesuatu kalau kita nggak punya ilmu, kalau kita nggak paham. Berhati-hati di zaman ini. Ya. Jangan mudah mencaci maki, apalagi mencaci maki guru-guru kita. Ya. Mencaci maki guru kita, banyak sekarang yang murid kurang beradab, bahkan nggak punya adab gitu kan. Kalau ada guru, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita sudah ngaji, kita sudah belajar. Terkadang mungkin ada guru-guru kita dulu di waktu kita masih kecil yang ngajarkan kita alif ba ta, yang ngajarkan kita belajar huruf hijaiyah. Mereka masih salah. Ya, jangan serta-merta mudah-mudahan mencaci maki mereka. Mungkin mereka belum sampai ilmu pada mereka. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, datangi mereka. Silaturahim jenengan urung tahu datangi wis mau pedot silaturahim hubungannya. Enggak pernah menziarahi mereka. Ya, berhati-hati ini. Jaga lisan kita. Bukankah Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada kamu. Ya. Wala nisaun min nisain. Dan jangan pula wanita-wanita itu mengolok-olok wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhun. Boleh jadi mereka bisa jadi lebih baik daripada engkau yang mengolok-olok. Hati-hati juga ini. Ini dipertegas, ini disebutkan seorang wanita. Bukan karena apa-apa, karena memang mohon maaf, di antara dosa wanita itu dari lisan, Pak. Di antara dosa, banyaknya dosa wanita itu dari lisan-lisan mereka. Tabiat, bukan tabiat ya, kadang-kadang wanita itu nek wis ngomong gak ono mandeke. Mohon maaf, ngapunten iki dupae ustate lanang beloni sing lanang, enggak ngono. Enggak ngono, konsepnya enggak ngono. Memang begitulah kondisinya. Jenengane enggak percaya, wong wedok nek wis kadung ketemu sealiran, sefrekuensi, podo seneng cerita nih. Jenengan percaya enggak percaya, kon kumpul jam 1 awan, engko sampai jam 5 meh maghrib lak kuat. Enggak percaya enggak apa-apa, buktekno wis ta. Entah itu ono embel-embele arisan kek atau apa gitu. Nggak percaya, tanya pada wanita satu pertanyaan, insya Allah jawabannya lebih dari satu tujuan. Bener nggak? Jenengan takono bapak-bapak lak to the point. Saking pundi Pak? Iki mari ngaji, mari. Bu saking pundi? Waduh mau ngaji peh ustadz suwi pisan. Gak mari. Pertanyaannya siji ra usah diperpanjang, wis cukup. Ora mari-mari pisan. Ora mikir masak. Seumpamane, tapi nggih jamaah mriki mboten ngoten. Insya Allah. Nek ngoten berarti sanes jamaah mriki. Hati-hati. Maka dipertegas, wala nisaun min nisain asa an yakunna khairan minhun. Wanita jangan mengolok wanita yang lain. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuq. Perhatikan ini. Dan janganlah kau mencela dirimu sendiri, atau jangan kau mencela orang lain, maksudnya jangan kamu cela diri sendiri. Kalau kata mencela orang lain akan mencela kita. Itu maksud dari kalimat ini. Jangan mencela orang, dia nggak terima akan mencela jenengan. Paham? Jangan mencaci maki orang tuanya, mereka akan mencaci maki orang tua jenengan. Jangan lakukan. Ya. Dan jangan kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan itulah yang buruk, fasik sesudah iman. Naudzubillah. Berhati-hati.
sudah diwanti-wanti kita. Surat apa ini? Hujurat ayat 11. Maka sekali lagi mari kita jaga lisan-lisan kita. Imam An-Nawawi pernah mengatakan dalam Al-Adhkar, ini menjadi nasihat bagi kita, penutup kita, i'lam annahu yanbaghi likulli mukallafin an yahfadha lisanah. Ketahuilah sepantasnya bagi setiap mukallaf untuk menjaga lisan-lisan mereka, an jami'il kalam, dari semua perkataan, illa kalaman dhaharat fihil maslahah, kecuali perkataan yang mengandung di dalamnya kebaikan. Wa matastawal kalamu wa tarku fil maslahah fasunnatul imsaku anhu. Ketika perkataan itu memiliki maslahat yang sama antara mengucapkan dan meninggalkan, maka tuntunan sunnahnya adalah menahan diri, tidak mengucapkannya. Ya. Jenengan ngomong gak ngomong podo menengo. Paham maksudnya? Jenengan ngomong karo meneng dampake podo, maka meneng luwih apik. Lah nyapa awak dhewe ngomong ngentekne tenaga? Jelas? Li annahu qad yanjarul kalam al mubah illa haramin aw makruhin. Wa dzalika katsirun fil adah. Karena kebiasaan yang banyak terjadi, pembicaraan yang awalnya mubah menjurus pada sesuatu yang haram atau makruh. Pertama jenengan gur ngomong, weh engko bengi final champion. Nah, mubah apa? Haram atau makruh? Mubah. Iki nek terus bisa berlanjut pada sesuatu yang makruh. Yaitu urus duwa. Wassalamatu la ya'diluha syai', sementara keselamatan tidak ada sesuatu apapun yang menandinginya. Tadi kan kita sebutkan di awal-awal, diam itu lebih selamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jaga lisan-lisan kita. Jangan suka mencela orang lain dengan julukan-julukan yang buruk, apalagi anak-anak kita. Ya, jangan mencela, jangan memanggil orang dengan sebutan yang buruk, jangan tinggalkan apa meneh anake dhewe. Kadang wong tuwa iku ya kebablasan nyeluk anake. Bener? Naudzubillah. La taqul li sahibik ya himar ya qalb. Jangan engkau katakan pada temanmu wahai keledai, wahai anjing, wahai brudu, wahai apa neh? Wis mbuh ngono. Ya khinzir, jangan. Loh, ini Sa'id bin Musayyib yang menyampaikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Ya la taqul li sahibik ya himar ya kalb ya khinzir. Jangan engkau katakan pada temanmu wahai keledai, wahai anjing, wahai babi. Fayaqula laka yaumal qiyamah, karena kelak di hari kiamat engkau akan ditanya, apakah engkau melihat aku diciptakan sebagai seekor anjing, sebagai keledai atau sebagai babi? Ada pertanggungjawabannya ini di hari kiamat. Kan hati-hati ini. Ya, hati. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu, dan kita menjadi orang-orang yang diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, dan mari kita ajak saudara-saudara kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Mungkin masih berat, nggak apa-apa, terus diingatkan, mudah-mudahan menjadi jariah bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.